Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila arwah abahi wa ikhwanihi wal anbiya wal mursalin was sahabati ajma'in. Wa lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa shaykhina muallimina fid din wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sallallahu shaykhina marabbi arwahina al-habib Ali bin Habib Abdurrahman as-Salam wa shaykhina marabbi arwahina ihdi ya uddin bil khair wa usulihima wa qura'ihima wa dawil hujjati alaihim ajma'in. Anna Allah tabashshahum bil rahmati wal maghfirah. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'alina babi'atihim bil jannah wa yu'inu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa karamatihim wa imdadihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jalibah li kulli khair dafi'ah li kulli syarr wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u haramun wa yanqasimu ila qismaini. Al-awwalu haramun ma'a sihhati wa huwa sawmu zawjati biduni ibni zawjiha wa sawmul abdi biduni ibni sayyidihi. Al-thani haramun ma'a adami sihhati bi khamsi suwarin. Al-ula sawmu yawmi 'Aidil Fitri wa huwa awwal yawmin min syahri Syawwal. Al-thaniyatu sawmu yawmil 'Aidil Adha wa huwa ayyamul 'ashir min syahri Dhul Hijjati. Al-thalithatu sawmu ayyamit tashriki wa hiya yawmu al-hadi 'ashara. Al-thani 'ashara
الثالث عشر من شهر ذي الحجة الرابعة صوم النصف الأخير من شعبان وهي السادس عشر السابع عشر والثامن عشر إلى آخر الشهر الخامسة صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال أو شهد من لا تقبل شهادته برؤية الهلال كامرأة أو صبي. مسألة متى يجوز صوم يوم الشك أو النصف الأخير من شعبان؟ يجوز صومهما في ثلاث حالات. الأولى إذا كان الصوم واجبا كقضاء أو كفارة أو نذر. الثانية إذا كان له سنة معتادة ورد كصوم الاثنين والخميس. الثالثة إذا وصل النصف الثانية بما قبله بأن صام يوم الخامس عشر ويجوز له أن يصوم اليوم الذي بعده يوم السادس عشر. وإذا صام يوم السادس عشر جاز له صوم يوم السابع عشر وهكذا إلى آخر الشهر. فإذا أفطر يوما واحدا حرم عليه صوم بقية الشهر كما قال صاحب صفة الزبر: ولا يصح صوم يوم العيد ويوم التشريق ولا ترديد، لكن يوافق عادة أو نذرا أو وصل الصوم بصوم مرة. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف حفظه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang puasa yang hukumnya haram ya. Kemarin ada hukum 4 pada puasa ya. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum makruh, ada hukum haram. Nah sekarang hukum haram. Wa haramun wa yanqasimu ila qismaini. Puasa yang hukumnya haram itu terbagi 2 bagian. Jadi puasa yang hukumnya haram terbagi kepada 2 bagian, gitu ya. Puasa yang hukumnya keempat ini yang terakhir, yaitu hukum haram, terbagi kepada 2 bagian. Al-awwalu yang pertama, haramun ma'as-sahhati, haram tapi sah. Puasanya haram tapi sah hukumnya. Wa huwa shawmu zawjati biduni idni zawjiha, yaitu puasa seorang istri tanpa izin dari suaminya. Puasanya haram tapi sah. Yang pertama tadi contohnya puasa seorang istri tanpa izin daripada suaminya, nggak boleh.
perempuan yang udah punya suami nggak boleh puasa kecuali dapat izin daripada suaminya. Takutnya suaminya perlu ya, takutnya suaminya perlu ada hajat, ada kebutuhan, tuh nggak boleh. Makanya tuh, jadi seorang istri, seorang perempuan nih, nanti yang udah pada punya suami, kalau pengen puasa, izin dulu sama suaminya tuh. Ya, kan ada puasa, boleh nggak? Boleh manggil begitu, maksudnya. Jadi nanti apa ya? Nanti ada laki jangan manggil hitam, ada pengen puasa. Belanja udah. Biar kalem gitu ada suami, manggilnya biar apa? Biar lembut, biar cakep. Biar bilang cakep-caketin aja udah. Kayak topeng siapa lagi juga langsung. Manggilnya abang, atau manggilnya ayah, atau makannya udah daging, papa. Pengen puasa, boleh nggak besok? Kalau bilang boleh, kerjain. Tapi kalau nggak boleh, dikerjain juga, maka hukumnya haram, tapi puasanya apa? Sah. Jelas ya? Contohnya kayak apa tuh? Kayak orang wudu, tapi airnya air orang lain, nggak bilang tuh. Ente masuk kamar mandi orang, nggak bilang pengen ngambil air buat apa? Buat wudu. Ente pakai buat wudu, maka wudu ente hukumnya apa? Sah, tapi apa? Tapi haram. Jelas ya? Jadi itu hukum puasa yang haram bagian pertama. Sah, puasanya haram tapi sah, yaitu puasa seorang istri tanpa izin daripada suaminya. Nanti yang dia punya laki tadi ya, manggil lakinya biar lembut ya, biar cakep, biar laki-laki jangan sampai kalimat-kalimat yang kurang bagus. Jadi ya yang apa gitu, apaan yang bagus. Sama yang laki manggil bini jangan sembarangan, manggil yang bagus-bagus. Sama ya yang apa lumayan role gitu, pakai bedak kebanyakan. Jadi manggil yang cakep-cakep, jangan sampai gitu. Manggil hal-hal yang buruk, nggak boleh kita manggil binatang ke bini, nggak boleh itu. Manggil hal-hal yang nggak bagus, misalnya kampret, misalnya bangsa, misalnya anjing, nggak boleh itu. Monyet, babi, nggak boleh itu. Kata bininya, lo mau sama anjing, kan begitu urusannya. Jadi nggak boleh gitu. Sama dengan istri, nggak boleh ke suami dengan kalimat-kalimat yang kasar. Jadi kalau seorang istri pengen puasa, maka harus izin daripada suaminya. Kalau sampai dia puasa juga, maka puasanya hukumnya haram, tapi bisa. Jelas ya? Contoh yang kedua, wasomul abdi biduni idni sayyidihi. Puasa seorang budak tanpa izin dari tuannya, karena mereka ada perbudakan. Itu yang pertama, bagian puasa yang hukumnya haram tapi hukumnya sah. Haram tapi sah. Yang kedua, haramun ma'adabis sehati. Haram tapi nggak sah. Kalau yang pertama tadi haram tapi apa? Tapi sah. Yang pertama tuh. Nah yang kedua haram tapi tidak apa? Tidak sah. Filhamsi suwarin. Ada 5 bentuk contohnya tuh. Kerjaan yang puasanya haram tapi tidak ada, tidak sah. Al-ula yang pertama, shaumul yaumi Idul Fitri. Puasa pada hari Idul Fitri. Wa huwa awwalu yaumin min syahri Syawal, yaitu hari pertama bulan Syawal. Misalnya Ramadan 29 hari atau sampai 30 hari. 1 Syawal jangan apa? Jangan puasa, jangan. Hukumnya apa tuh? Hukumnya haram dan tidak apa? Tidak sah tuh. Jadi nggak boleh kesolehan gitu. Yang solehnya tanggal 1 puasa. Tanggal 1 tambah 289 Ramadan nggak puasa. Ada tanya sama anak murid, ente puasa gimana tahun sekarang? Alhamdulillah Ustaz. Kenapa alhamdulillah? Sekarang menang 2. Orang nggak puasa. Menang 2 alhamdulillah.
Sebelah. Orangnya ada. Terus ya, jadi hukumnya tadi apa? Haram tapi apa? Tidak sah. Tadi contohnya puasa pada hari raya Idul itu tanggal 1 Syawal. Itu puasa, maka hukumnya apa? Haram. Bagaimana hukumnya sah enggak? Tidak sah. Haram tidak apa? Tidak sah. Yang kedua, saumu yaum Idul Adha. Puasa pada hari Idul Adha. Wa huwa yaumul 'ashir min syahri Dzul Hijjah, yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah. Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Tuh, kalau ente puasa pada tanggal 10 Zulhijjah, maka hukum puasanya tadi apa? Haram, tidak apa? Tidak sah. Tuh. Yang ketiga, saumu ayyamut tasyriqi. Puasa hari apa? Hari tasyrik. Ini hari tasyrik, hari makan minum. Ingat itu. Kalau dibilang hari tasyrik berarti hari apa? Hari makan, hari minum tuh. Disebut dengan hari tasyrik. Ayyamut tasyrik yaumu akli wa syurbin. Jadi hari tasyrik adalah hari makan, hari minum. Kapan hari tasyrik? Wa hiya yaumu al-hadi asyara al-thani asyara al-thalith asyara min syahri Dzul Hijjah. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Ingat itu. Hari tasyrik tadi adalah hari makan, hari minum, yaitu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Jelas ya? Jadi hukum yang terakhir, puasa adalah hukumnya haram. Hukum haram terbagi kepada dua bagian. Yang pertama haram tapi sah. Contoh yang tadi ada puasa seorang istri tanpa izin. Yang kedua puasa seorang budak tanpa izin tuannya. Yang kedua haram tidak sah. Contoh yang pertama yaitu puasa itu yaitu tanggal 1 Syawal. Yang kedua puasa Idul Adha yaitu tanggal. Yang ketiga puasa yaitu hari apa? Hari makan dan minum. Tanggal berapa dia? 11, 12, 13. Jelas ya? Ente puasa maka hukumnya apa? Haram tapi apa? Tidak sah. Yang keempat, yaumun nisbil akhiri min Sya'ban. Ini mesti konsen nih, jangan salah paham, apalagi sampai gagal paham nih. Yang keempat nih, puasa yang haram tidak sah. Ingat hukum pertama ini, puasa yang haram tidak apa? Tidak sah. Yang keempat bagiannya, saumun nisbil akhiri min Sya'ban. Saumun nisbil akhiri min Sya'ban. Puasa pertengahan terakhir bulan Sya'ban. Tanggal berapa? Wahiyya sadisa asyara, as-sabi'a asyara, al-thamina asyara, ila akhir syahri. Tanggal 16, 17, 18 sampai akhir Sya'ban. Dimulai dari tanggal 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban. Inilah yang disebut dengan puasa pertengahan akhir dari bulan apa? Bulan Sya'ban. Kalau pertengahan awal dari tanggal berapa? Tanggal pertengahan awal. Ada pertengahan awal, ada pertengahan akhir. Pertengahan awal dari tanggal berapa? Tanggal 1 sampai tanggal 15. Ingatin tuh. Itu yang disebut dengan pertengahan awal. Itu nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah pertengahan akhir dari bulan apa? Dimulai dari tanggal berapa? 16 sampai tanggal akhir daripada bulan Sya'ban. Itulah puasa yang apabila dikerjakan maka hukumnya apa? Haram tidak sah. Ini hukum pertama yang penting nih. Ini belum kelar nih. Ini belum apa ini? Belum kelar nih, belum selesai. Jadi ente asal ingetin hukum yang pertama,
pada puasa pertengahan terakhir bulan Syaban. Pertengahan akhir dimulai dari tanggal berapa tadi? 16, 17, 18 sampai akhir Syaban. Inilah puasa yang apabila dikerjakan maka hukumnya apa? Haram, tidak sah. Jelas ya? Nah ini belum apa ini? Belum titik ini, belum titik, belum selesai. Masih ada kelanjutannya. Ingatin tuh. Ente asal tahu ada 5 puasa yang hukumnya haram tidak sah. Yang pertama puasa hari raya Idul Fitri, yaitu tanggal 1 Syawal. Yang kedua puasa Idul Adha, yaitu tanggal. Yang ketiga puasa yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang keempat puasa pertengahan terakhir dari bulan apa? Dimulai dari tanggal 16 Syaban, 17 Syaban, 18 Syaban sampai akhir Syaban. Ini masih apa ini? Masih koma, belum apa ini? Belum titik, belum selesai nih, belum kelar nih, ini hukum negatif. Asal tahu lah, apabila ada orang yang puasa pada tanggal 16 Syaban sampai akhir Syaban, maka puasanya hukumnya apa? Haram dan tidak apa? Dan tidak sah. Yang kelima, al-khamisatu. Kalau yang 1, 2, 3 udah kelar tuh, ya. 1 puasa tanggal 1 Syawal. Yang kedua puasa tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga puasa 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu mutlak hukumnya. Haram tidak apa? Tidak sah. Nah yang keempat 5 itu masih koma bertitik. Tadi yang keempat puasa akhir pertengahan akhir dari bulan Syaban. Dimulai dari tanggal berapa tadi? 16 Syaban, 17 Syaban, 18 Syaban sampai akhir Syaban. Hukumnya apabila ada orang yang berpuasa maka hukumnya ada haram dan tidak ada. Tidak sah. Ini masih koma, belum apa nih? Belum detik, belum selesai. Jelas ya? Yang kedua al-khamisatu shaumu yaumish syakki, puasa pada hari syak. Syak artinya ragu, berpuasa pada hari syak. Syak artinya hari ragu, berpuasa pada hari syak. Syak artinya apa tadi? Artinya ragu. Bahwa yaitu yang dibilang yaumus syak, hari ragu. Bahwa yaumus salasina min Sya'ban, tanggal 30 Sya'ban. Ingat yang dibilang yaumus syak secara letak artinya adalah hari ragu. Itu tanggal 30 Sya'ban. Idza tahaddatsan nasu bi ru'yatil hilali, apabila orang sudah berbicara melihat hilal. Orang pada ngomong hilal sudah terlihat tanggal 30 Sya'ban, maka inilah hari yang disebut dengan yaumus syak. Ngerti ya? Yaumus syak adalah tanggal 30 Sya'ban. Syaratnya apabila orang sudah berbicara melihat apa? Melihat hilal. Orang udah ngomong, sombong di sini bilang sudah terlihat hilal, tapi tanggal 30 apa? Sya'ban. Inilah yang disebut dengan yaumus syak. Ingat itu. Kalau dibilang yaumus syak, tadi secara terlak adalah hari apa? Hari ragu, maka ini terjadi pada tanggal 30 Sya'ban. Syaratnya apabila orang sudah apa? Berbicara melihat hilal. Ingat ya, yaumus syak hanya terjadi pada tanggal 30 Sya'ban. Tapi syaratnya tadi apa? Orang sudah berbicara melihat apa? Melihat hilal. Atau yang kedua, tanggal 30 Sya'ban, aw syahida man la tuqbalu syahadatuhu bi ru'yatil hilali. Tanggal 30 Sya'ban dan menjadi saksi orang yang kesaksiannya tidak diterima dengan melihat hilal. Siapa contohnya? Orang yang udah melihat hilal tapi untuk menjadi saksi nggak diapakan? Tidak diterima kesaksiannya. Contohnya siapa? Kamra'atin, seperti perempuan.
Al-sabiyin, atau seperti anak kecil. Ada perempuan pinter, jago, melihat hilal, maka dia melihat hilal, tidak bisa penglihatan hilal tersebut dijadikan sebagai apa? Sebagai saksi dan terima kesaksiannya. Kenapa? Dia seorang apa? Seorang perempuan. Jelas ya? Jadi yang di bulan Yaumul Syak, hari Rabu adalah tanggal 30 Sya'ban. Syaratnya apabila orang sudah berbicara melihat apa? Hilal. Atau yang kedua, sudah menjadi saksi orang yang tidak diterima kesaksiannya dengan melihat hilal. Contohnya seperti seorang perempuan atau anak kecil. Itulah yang disebut dengan Yaumul Syak. Nah, puasa pada Yaumul Syak ini hukumnya apa? Haram dan tidak apa? Tidak sah. Ente puasa di tanggal 30 Sya'ban, orang udah ngomong hilal terlihat, yang laki-laki ngomong semua hilal sudah terlihat, maka berarti ente berpuasa pada hari apa? Hari Syak. Bagaimana hukumnya? Haram, tidak sah. Jelas ya? Ngerti nih? Hukum haram berpuasa terbagi kepada tadi berapa? Berapa? Dua bagian. Yang pertama haram, sah. Yang kedua haram, tidak sah. Yang pertama haram sah, itu contohnya apa? Puasa seorang muslim tanpa izin. Yang kedua puasa. Yang kedua haram, tidak ada. Terbagi kepada berapa? 5 bagian. Yang pertama puasa tanggal 1. Yang kedua puasa tanggal. Yang ketiga puasa tanggal 11, 12, 13. 3 ini mutlak. Apabila ada orang yang berpuasa pada tanggal 1 Syawal, berpuasa pada tanggal 10 Zulhijjah, berpuasa tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, maka mutlak hukum puasanya apa? Haram, tidak apa? Tidak sah. Jelas ya? Untuk bagian yang keempat yang kelima, yaitu puasa pada pertengahan akhir bulan Sya'ban. Tadi itu puasa pertengahan akhir bulan apa? Sya'ban. Dimulai dari tanggal berapa? 11, 15, 18 sampai akhir Sya'ban. Apabila ada orang yang berpuasa pada hari pertengahan akhir Sya'ban ini, maka hukum puasanya apa? Haram. Tapi ingat, ini belum titik, masih apa ini? Masih lama, ingatin. Belum selesai, ingatin. Asal tahu doang. Apabila ada orang yang berpuasa pertengahan akhir bulan Sya'ban, yaitu tanggal 16 sampai akhir Sya'ban, maka puasanya hukumnya haram, tidak apa? Tidak sah. Tapi ini belum selesai. Yang kelima, berpuasa pada hari apa? Hari Syak, hari Rabu, yaitu tanggal berapa? 30 Sya'ban. Syaratnya apabila orang sudah berbicara melihat hilal atau menjadi saksi orang yang tidak diterima kesaksiannya melihat hilal, contohnya perempuan atau anak kecil, maka apabila ada orang yang berpuasa pada Yaumul Syak, hukum puasanya bagaimana? Hukumnya haram dan tidak apa? Ingat, ini masih koma, belum apa? Belum titik. Belum selesai ya? Jelas ya? Nah, baru tadi bawah dibahas tuh masalah tuh, ini masalah mata yajuzu sawmu syakki, mata yajuzu sawmu yawmi syakki awin nisfil akhiri min Sya'bana. Kapan boleh berpuasa pada Yaumul Syak dan pada pertengahan akhir bulan Sya'ban? Tuh, ingat itu. Tadi hukum pertama, hukum berpuasa pada pertengahan akhir Sya'ban. Hukum berpuasa pada Yaumul Syak adalah haram dan tidak apa? Dan tidak sah. Ini belum selesai. Nah, sekarang kapan boleh berpuasa pada Yaumul Syak, yaitu tanggal 30 Sya'ban, dan berpuasa pada pertengahan akhir bulan Sya'ban, yaitu tanggal 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban. Kapan diperbolehkan? Yajuzu shawmuhuma fi 3 halatin. Boleh berpuasa pada
pada hari 2 tersebut, yaitu pada Yaumul Syak dan pada pertengahan akhir bulan Sya'ban, pada 3 keadaan. Nyambung Nyambung yang kalian pulang aja nih kan. Nyambung jelas ya? Nah sekarang, kapan boleh berpuasa pada hari apa? Hari Syak, yaitu tanggal 30 Sya'ban, apabila orang sudah berbicara melihat hilal atau menjadi saksi orang yang tidak menerima kesaksiannya, yaitu seperti perempuan atau wanita. Ini kapan boleh berpuasa pada hari Syak atau pertengahan akhir pada bulan Sya'ban? Ada 3 apa? 3 keadaan. Yang pertama, al-ula, idza kana shawmu wajiban, apabila puasanya yang apa? Yang wajib. Contohnya apa? Qada'in, seperti qada Ramadan. Yang perempuan yang kemarin itu masih ada kalahnya sebab haid atau nifas, maka sekarang kan tanggal berapa Sya'ban sekarang? Hah? Karena hah? Pakai tidak kerja ya. Berapa namanya Sya'ban? 27. Maret. Apa yang ada? Sya'ban dari apa? Dia nama dia sama. Jadi sekarang Sya'ban tanggal 27 Sya'ban. Oke, apa karena dia ada? Tanggal 27 Sya'ban. Besok tanggal 28 Sya'ban. Masih boleh mengkodok puasa apa? Ramadan. Kok boleh? Padahal kan sudah gimana? Pertengahan akhir bulan apa? Bulan Sya'ban. Karena puasanya hukumnya tadi apa? Hukumnya wajib. Jelas ya? Atau yang laki yang terlalu kalah gitu, yang tadi bilang tuh, alhamdulillah sekarang menang 2. Kodok tuh, besok masih bisa tuh. Besok hari Kamis, hari Jumat, yang pas terawih kodokan lagi tuh. Bermabon. Terus ada juga kodokan lagi niatnya. Ampun niat kodok puasa. Jelas ya, ada yang begitu. Bukan bohong, betul. Jadi yang pertama, diperbolehkan berpuasa pada Yaumul Syak, diperbolehkan berpuasa pada pertengahan akhir bulan Sya'ban apabila puasanya pada hari puasanya wajib. Tadi contohnya puasa apa tadi? Qada Ramadan. Atau yang kedua, al-kafaratin, atau puasa kifarat, atau puasa kifarat. Ente ketahuan boncengin pacar orang, pacar itu tanya, ente kemarin boncengin pacar anak, wallahi, wallahi, bukan pacar ente itu kedua anak. Pakai wallahi lagi, wallahinya buat kebohongan tuh. Buat kebohongan yang dikerjain. Kan berarti ini orang wajib untuk membayar kifarat apa? Sumpah. Tuh, ya. Di antaranya apa? Puasa sebanyak 3 hari itu. Lantaran ente ngomong tadi wallahinya tapi bohong tuh demi Allah. Nah makanya dia bilangin sekarang nih. Nanti yang ngaji, waktu ditanya orang kayak ente tanya di orang tanya ente, hal-hal yang memang ente enggak kerjain atau yang ente kerjain, jangan sekali-kali ente menyebutkan nama apa? Allah. Jangan wallahi, jangan demi Allah, jangan. Ente bilang haqqan aja udah, haqqan, benar udah, selesai udah. Demi Allah, nggak mau, jangan tuh. Kenapa demikian? Nanti khawatir tadi yang ente perbuat, yang ente ucapin bohong. Tidak sesuai dengan apa? Dengan kebenarannya, maka wajib ente bayar apa tadi? Kifarat sumpah. Puasanya sebanyak 3 hari. Boleh terpisah-pisah, boleh berturut-turut. Besok tanggal 27 Sya'ban,
Ente ada pernah sumpah demikian tuh. Pernah sumpahnya sumpah bohong. Maka besok masih diperbolehkan untuk berpuasa. Ada demikian, puasanya puasa kifarat. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Jangan sekali-kali ya. Jangan sekali-sekali bersumpah dengan nama apa? Dengan nama Allah. Atau contohnya nadrin, atau puasa nadar, atau puasa nadar. Nadar masih diomongin ya, nadar masih diomongin. Ya Allah, saya bernadar, kalau dapetin Yanti saya akan puasa sampai Kamis ya Allah. Yanti ulang, kan cakep Yanti. Jadi kalau seandainya ada orang yang nadarnya begitu, Allah kasih memang dia dapat jodohnya si Yanti, maka ini orang wajib berpuasa apa? Wajib puasa Senin Kemisnya. Kenapa demikian? Karena puasanya sudah diapakan? Dinadarkan. Tapi ingat mesti diapain tuh? Mesti diomongin tuh. Kalau mau diomongin nggak jadi, di hati nggak jadi. Ya Allah, saya niat akan nggak bisa atau nggak bisa. Harus diapain tuh? Harus diucapin. Jadi nadar demikian. Nadar apabila besok hari kita berpuasa, maka hukumnya apa? Hukumnya sah. Kenapa demikian? Nadar merupakan puasa yang hukumnya apa dulu? Hukumnya wajib. Jelas ya? Kan tadi berpuasa pada pertengahan akhir bulan Syaban. Yang kedua, berpuasa pada bulan Syawal, maka hukumnya tidak ada. Haram dan tidak ada. Tidak sah. Tapi ada pengecualiannya. Tadi yang pertama, apabila puasanya hukumnya apa? Hukumnya wajib. Contohnya puasa Ramadan, atau berpuasa kifarat, atau berpuasa nadar. Jelas ya? Yang kedua, idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun wirdun. Apabila ada orang yang sudah punya kebiasaan baik, dia udah rutin kerjain kebiasaan baik ini, sudah rutin dia kerjain disebut dengan wirid. Jadi apapun bentuknya, mau kerjaan, mau ucapan, mau bacaan yang sudah dia rutin kerjakan disebut dengan wirid. Contohnya apa? Kasawmi ifnaini wal khamisi, seperti berpuasa hari Senin, hari Kamis. Dia udah biasa puasa Senin, hari apa? Hari Kamis. Besok hari Kamis tanggal 28 Syaban. Apakah masih diperbolehkan berpuasa? Masih diperbolehkan apa? Berpuasa. Kenapa demikian? Karena puasa dan Kamisnya sudah menjadi apa? Menjadi kebiasaan yang baik baginya. Maka dia diperbolehkan untuk berpuasa pada hari Kamis besok. Jelas ya? Padahal kan besok pada apa? Pada pertengahan akhir daripada bulan Syaban. Hukum yang pertama tadi hukumnya bagaimana? Haram dan tidak sah. Tapi karena ini puasa sudah menjadi kebiasaan dia sehari-hari, mingguan, maka diperbolehkanlah baginya untuk berpuasa hari Kamis besok. Jelas ya? Ulang lagi. Tadi hukum berpuasa yang terakhir tadi adalah hukumnya haram. Hukum haram ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama haram sah. Contohnya apa? Puasa istri kan perlu daripada. Yang kedua puasa. Yang kedua haram tidak sah. Ada berapa dia? 5. Yang pertama berpuasa pada hari yaitu tanggal. Yang kedua berpuasa yaitu tanggal. Yang ketiga hari tasrik adalah tanggal 12 dan 13 Zulhijjah. 3 ini sudah mutlak. Kalau apabila ada orang yang berpuasa, maka berpuasanya hukumnya apa? Haram tidak sah. Jelas ya? Sementara yang poin nomor 4, nomor 5 tadi berpuasa pertengahan akhir bulan apa? Syaban. Dimulai tanggal berapa? 16 sampai akhir bulan Syaban.
Yang kedua berpuasa pada hari Syak, yaitu hari apa? Rabu. Tanggal berapa dia? 30 Sya'ban. Syaratnya apabila orang sudah berbicara melihat hilal atau menjadi saksi orang yang tidak terima kesaksiannya, contohnya perempuan atau anak kecil. Maka apabila ada orang yang berpuasa pada pertengahan akhir bulan Sya'ban atau pada hari Yaum Syak, maka berpuasanya hukumnya haram dan tidak sah. Tapi ini belum apa? Bulan PT belum selesai, masih koma. Nah, rincian di bawahnya, apakah diperbolehkan berpuasa pada Yaum Syak atau berpuasa pada pertengahan akhir bulan Sya'ban? Ya, diperbolehkan. Ada berapa keadaan tadi? Ada 3. Yang pertama, apabila puasanya hukumnya wajib. Contohnya puasa atau berpuasa di malam atau berpuasa dan boleh nggak puasa pada Yaum Syak? Padahal dia puasa qadha Ramadan, boleh nggak? Boleh. Kenapa demikian? Karena puasanya hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ingatin ya, jangan gagal apa? Jangan gagal paham ya. Atau yang kedua, puasa sudah menjadi apa? Kebiasaan baiknya, menurutnya. Contohnya puasa hari apa? Senin dan Kamis, besok hari Kamis. Padahal dari tanggal 28 Sya'ban di tengah akhir bulan apa? Boleh nggak usah berpuasa dia? Boleh. Kenapa demikian? Karena sudah menjadi murid atau kebiasaan baik yang rutin dia kerjakan. Jelas ya? Yang ketiga, as-salisu idza wasala nisfa tsaniya bima qablahu. Apabila ada orang yang menyambung pertengahan yang kedua dengan yang sebelumnya. Kalimatnya ada pertengahan akhir, ada pertengahan yang kedua. Salah gitu juga. Bagaimana contohnya? Jadi disambung puasa pertengahan yang kedua tanggal berapa? Pertengahan kedua tanggal berapa tuh? 16. Jadi kalau ente lihat atau dengar kalimat yang di kitab atau dengar kalimat ada orang bilang pertengahan akhir bulan Sya'ban, berarti mulai dari tanggal berapa? 11 sampai atau ada orang yang bilang pertengahan yang kedua daripada bulan Sya'ban. Ingatnya boleh bilang pertengahan akhir bulan Sya'ban atau bilangnya dengan kalimat pertengahan yang kedua dari bulan apa? Dimulai dari tanggal 11 sampai akhir Sya'ban. Jadi apabila ada orang yang menyambung pertengahan yang kedua pada bulan Sya'ban, berarti tanggal berapa itu? 16. Dengan yang sebelumnya tanggal berapa? 15. Contohnya bagaimana? Bi'an shoma yawma al-khamisa asyara. Ada orang berpuasa tanggal 15 Sya'ban, fayajuzu lahu an yasuma alladhi ba'dahu yawma as-sadisa asyara. Maka boleh baginya berpuasa setelahnya, yaitu tanggal 16 Sya'ban. Boleh tuh. Ente berpuasa tanggal 15 Sya'ban. Pertengahan keberapa itu? Pertama. Kemudian disambung dengan pertengahan yang kedua. Tanggal berapa? 16 Sya'ban. Boleh nggak tuh? Kenapa demikian? Karena disambung antara pertengahan yang pertama Sya'ban dengan pertengahan yang kedua bulan Sya'ban. Jelas ya? Kecuali ente berpuasa hanya pada tanggal berapa? 16 Sya'ban. Tidak menjadi murid, tidak menjadi kebiasaan baik yang rutin, juga bukan puasa apa? Bukan puasa wajib, bukan qadhaan, bukan puasa kitaran, bukan puasa nadar. Maka hukum berpuasanya apa hukumnya? Haram, tidak ada, tidak sah. Ingatin ya, boleh. Ini bukan murid. Ente nggak pernah puasa dan kemas, nggak pernah. Atau ente nggak, bukan ini puasa, bukan puasa yang wajib hukumnya. Ente berpuasa tanggal 15 Sya'ban, terus disambung dengan tanggal 16 Sya'ban. Apakah hukumnya diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena menyambung pertengahan awal dari bulan Sya'ban dengan pertengahan yang kedua daripada bulan Sya'ban. Jelas ya? Yang bujangan jelas ya? Jelas. Mesti bujangan dong? Lanjut bujangan jelas ya? Jelas. Yang bujangan. 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 Bujangan nggak ada.
Ada? Ada. Apa tuh ada? Oh ada. Bujangan tuh. Ada bujangan tuh. Masih ya? Kamu jangan niatin pengen dapetin perempuan yang baik di agama. Yang perempuan jangan juga yang perawan sama pengen dapetin laki yang baik dalam apa? Dalam agama. Jangan lihat mukanya gampang, muka pakai topeng gitu. Topik girang lain. Topeng Ariel. Topeng Ariel. Sama. Bukan ada topeng. Ada sesuatu. Niatin ya, yang perawan, yang perjaka, yang bujangan, niatin pengen dapetin yang perawan laki-laki yang baik dalam apa? Dalam agama. Cari agamanya yang baru, insya Allah dunia akhirat. Sama dengan laki juga itu perjaka, pengen cari perempuan yang baik dalam apa? Agama. Jangan lihat mukanya, jangan lihat kekayaan, lihat agamanya. Selamat dunia akhirat. Jangan milih ya, laki atau perempuan jangan milih ya. Jangan boleh. Ente ini kecelek alurnya. Lihat perempuan cakep dandan, mukanya datang udah gocap. Mukanya udah apa tuh? Gocap. Belum ketek udah merah. Kesal terlucu itu. Dari muka lain, ketek lain. Iya perempuan tuh. Perempuan dari muka, ketek sampai semua lain semua itu. Satu badan bisa gopek. Kita nggak pilih. Anak-anak perempuan macam-macam mereka tuh. Ya Allah, gimana bisa bayam 100 ekor? Itu jangan cari perempuan yang dandan yang segala ya nggak usah deh. Ingat diri kita gitu, ada jalan. Kita ada di mana? Di agama gitu, cari perempuan yang baik di apa? Di agama. Sama dengan perawan, cari laki-laki yang baik di apa? Contohnya Ariel. Baunya khas. Jelas ya? Nah, jadi gitu ya. Jadi apabila ada orang yang berpuasa pertengahan yang kedua dengan yang sebelum disambung, maka hukum berpuasanya adalah hukumnya boleh. Jelas ya? Wa idza shama yawma as-sadis asyara jaza lahu shawmu yawmi as-sabi' asyara. Ada desi nggak desi? Siapa yang ada apa? Hah? Semalam ya. Atau apabila ada orang yang berpuasa pada tanggal 16 Sya'ban, jaza lahu shawmu yawmi as-sabi' asyara, maka boleh baginya berpuasa pada tanggal 17 Sya'ban. Ingatin begitu ya. Jadi 15 Sya'ban disambung dengan tanggal 16 Sya'ban. 16 Sya'ban disambung dengan tanggal 17 Sya'ban. Hakada ila akhir syahri, demikianlah sampai akhir Sya'ban. 17 Sya'ban disambung dengan tanggal 18 Sya'ban. 18 Sya'ban disambung sampai akhir Sya'ban. Begitu puasanya hukumnya apa? Hukumnya boleh. Ingat ya. Tapi ingat, faida aftara yauman wahidan, kalau sudah tidak berpuasa satu hari, haram alaihi shawmu baqiyati syahri, haram, nggak boleh puasa hari lainnya. Jangan sampai apa tuh? Jangan putus. Kalau udah putus, maka hukumnya haram berpuasa sisa hari yang daripada bulan Sya'ban yang ada. Jelas ya? Itulah yang disebut dengan berpuasa hukumnya boleh pada yaumul syak dan pada pertengahan akhir daripada bulan Sya'ban. Ulang lagi. Berpuasa hukum yang terakhir adalah hukumnya haram. Haram terbagi pada berapa? Yang pertama, contohnya. Yang kedua,
Yang kedua adalah puasa haram tapi ada berapa? Yang pertama puasa pada hari yaitu tanggal. Yang kedua berpuasa yaitu tanggal. Yang ketiga berpuasa yaitu tanggal 12, 13. Ini mutlak apabila ada orang yang berpuasa pada ini hari-hari yang 3 tersebut yang disebutkan, maka hukumnya apa? Haram dan tidak apa? Tidak sah. 4, 5 bulan detik bulan habis, yaitu berpuasa pada pertengahan akhir bulan tanggal berapa? 16, 17, 18 sampai yang kelima berpuasa pada hari Syawal tanggal berapa? 30 Syawal. Apabila orang sudah berbicara, melihat atau menjadi saksi orang yang tidak diterima kesaksiannya, contohnya seperti seorang anak kecil, maka apabila ada orang yang berpuasa pada pertengahan akhir bulan Sya'ban atau pada hari bulan Syak, maka berpuasanya hukumnya apa? Haram, tidak sah. Tapi ingat ini masih ada, masih koma belum usai. Nah, kapan diperbolehkannya? Ada orang yang kapan boleh berpuasa pada Yaum Syak atau pada pertengahan akhir Sya'ban? Yang pertama, pada keadaan dia tidak. Yang pertama, apabila puasanya hukumnya, contohnya qadha, atau yang kedua kifarat, yang ketiga yang kedua adalah puasanya sudah menjadi kebiasaan baik yang rutin dikerjakan, contohnya yang ketiga apabila bersambung dengan pertengahan yang kedua dari bulan Sya'ban dengan yang apa? Yang sebelumnya. Tapi ingat jangan sampai apa? Jangan sampai putus. Kalau putus maka hukumnya haram untuk sisa hari pada bulan Sya'ban tersebut. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها
كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله مكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها